我的要的动的good的 Rami， 哈。 Ini adalah kisah tentang seorang pria yatim piatu bernama Chulmin, bekerja sebagai seorang pengantar galon di siang hari, menjaga tempat parkir di malam hari. Ini adalah rentang waktu di mana ia mencoba untuk bertahan dan menjadi lebih baik dalam hidup. Hari itu adalah shift terakhir dari kakek tua yang biasanya menjaga tempat parkir, dan ia akan dipindah kotakan, meninggalkan Chulmin untuk menjaga tempat parkir itu setiap malam. Sembari menghabiskan waktu berteman sepi, sosok wanita tunanetra tiba-tiba masuk, membawakan beberapa cemilan dan bekal makan malam. Ternyata, wanita itu adalah teman yang selalu menemani kakek tua di tempat parkir dan menonton TV bersamanya. Mengetahui bahwa sang kakek telah dipindahkan, wanita itu kembali mengambil cemilan dan bekalnya, lalu kemudian pergi. Chulmin yang melihat sang wanita berdiri menanti hujan reda, mengajaknya untuk menonton bersama hingga hujan berhenti. Malam itu, mereka menghabiskan waktu menonton bersama dan berpisah dengan si wanita yang akhirnya kembali memberikan bekalnya pada Chulmin. Dahulu, Chulmin adalah seorang petinju yang berbakat dan sudah memenangkan banyak medali untuk sesana tinjunya. Namun dikarenakan masa lalunya yang buruk, Chulmin menghancurkan nama baik Sasana dan membuat bos Sasana yang telah memberikan segalanya untuk Chulmin dulu menjadi sangat marah. Chulmin menceritakan bahwa dahulu ketika ia berhenti dari tinju, ia bekerja sebagai rentenir dan memukuli orang-orang miskin untuk menagih hutang mereka. Hal itu membuatnya dipenjara dan menghilang dari semua orang yang mengenalnya selama 4 tahun. Dengan masa lalu yang begitu buruk dan menyakitkan, sekarang Chulmin hanya bisa meminta maaf kepada bos Sasana tinjunya yang dulu menampungnya dan melakukan segalanya untuknya. Setiap malam, dengan lampu mobil yang silih berganti, kini Chulmin selalu ditemani oleh wanita tunanetra itu. Mereka selalu menghabiskan waktu menonton bersama, dengan Chulmin sebagai seseorang yang akan mendeskripsikan semua hal yang diputar dalam film itu. Dentuman tongkat yang terdengar dari kejauhan menjadi suara yang perlahan Chulmin harapkan setiap malam. Hal itu perlahan membuatnya berubah. Ia menjadi lebih baik dengan mengubah hal-hal kecil dalam hidupnya. Menyiram melati di sudut ruang, merawat diri agar tak bau, juga membeli sepatu baru yang lebih layak, dan tidak mengganggu si wanita dengan bau sepatu seperti sebelumnya. Sampai pada titik, wanita itu memperkenalkan dirinya. Junghwa merupakan seorang customer service di sebuah perusahaan. Pekerjaan itulah yang selama ini menopang kehidupannya yang sebatang kara. Walaupun pada kenyataannya, ia sedang memaksa diri untuk tetap kuat karena mulai mendapat perlakuan buruk dari bosnya yang terlihat melecehkannya. Malam itu, dengan saluran airnya yang mampet, Junghwa tetap pergi menemani Chulmin yang sudah menanti dengan sepatu barunya. Mereka kemudian menonton bersama dengan sederhana, namun bermakna. Tak jauh dari pandangan Chulmin, Junghwa terjatuh dan Chulmin langsung membantunya. Meski dimarahi Sapam, Chulmin menenangkannya dan meminta Sapam untuk menjaga parkir sementara, dan ia akan membawa Junghwa ke rumah sakit. Di perjalanan pulang, melihat Junghwa yang kesulitan berjalan, Chulmin dengan gagahnya menawarkan bahu dan pundaknya untuk menggendong Junghwa. Namun Junghwa mengingatkan bahwa kelak Chulmin akan menyesal jika menggendongnya. Ternyata jalan ke rumah Junghwa jauh melampaui perkiraan Chulmin. Melewati janjang yang sangat tinggi dengan bocah usil di pertengahan jalan, lalu sampailah di rumah Junghwa yang akhirnya menguras semua tenaganya seketika. Sebagai permintaan terima kasih, Junghwa memberi Chulmin hadiah tiket konser musik dan menyuruh Chulmin menghadirinya dengan orang yang dekat dengannya. Chulmin yang terlalu sibuk atas hidupnya sendiri tak sempat menikmati musik dalam hidup, dan ia pun mengatakan bahwa ia tak memiliki siapapun untuk diajak. Hingga akhirnya Junghwa mengajaknya untuk pergi bersama. Dan hari itu adalah pertama kalinya bagi Junghwa yang berkekurangan berkencan dengan seorang pria yang mulai ia sukai. Dan pertama bagi Chulmin yang selama ini sibuk melupakan masa lalunya. Dan esok
adalah kencan pertama mereka. Pagi itu, disambut dengan dua hati yang tak sabaran, Junghwa pergi ke salon untuk menghias dirinya. Namun berbeda dari pembayangannya, Junghwa justru berubah menjadi wanita unik dengan style jadul yang sangat lucu. Chulmin yang melihat itu hanya bisa tersenyum, dan mereka pun menikmati kencan pertama mereka, menyaksikan konser musik dengan Chulmin sebagai pendeskripsi artisnya. Kemudian ditutup dengan makan di tempat yang dulu sering dikunjungi Junghwa dengan pria yang dicintainya, sosok seorang ayah. Kebahagiaan di malam itu ditutup dengan pertanyaan Junghwa tentang masa lalu Chulmin, yang membuat Chulmin kesal hingga makan malam itu ditutup dengan luka pertama bagi mereka. Di depan pintu rumah, Chulmin meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tak marah dengan pertanyaan Junghwa, namun ia kesal dan malu dengan dirinya sendiri atas masa lalu yang sangat berat untuk ia ceritakan. Junghwa yang mendengar itu hanya bisa menerima maafnya dengan sedikit kecewa, lalu masuk ke dalam rumah. Scene beralih pada Junghwa yang makin hari mendapatkan perlakuan buruk dari atasannya. Tak berhenti di situ, atasannya nekat berkunjung ke rumah Junghwa dan mengajaknya untuk minum. Di sisi lain, Chulmin pergi mengunjungi seorang pria paruh baya yang dahulu ia hajar untuk menagih hutang, dan sekarang ia rawat dengan tulus setelah memutuskan untuk menjadi pria yang lebih baik dan mengubah hidupnya menjadi lebih berarti. Suster juga memberinya sebuah bingkisan bando untuk ia berikan pada wanita yang spesial dalam hidupnya. Kembali kepada Junghwa, atasannya yang mulai mabuk menjelaskan bahwa ia telah bercerai dan ia mulai jatuh cinta pada Junghwa. Ia ingin Junghwa menerima cintanya. Ia lalu menggenggam Junghwa dengan keras yang memaksa Junghwa untuk lepas dari semua itu. Hal itu membuat atasannya yang telah mabuk tak bisa menahan emosi, dan ia berniat melampiaskan semua niat jahatnya di malam itu kepada Junghwa yang tak berdaya dan tak bisa melihat apapun. Beruntung, Chulmin datang kala itu dan ia menghajar atasan Junghwa dengan keras. Namun Junghwa menghentikannya dan atasan Junghwa pergi dengan penuh luka. Kedatangan Chulmin tak sepenuhnya membuat Junghwa bahagia, karena di sisi lain, dengan Chulmin yang menghajar atasannya, membuat Junghwa kelak akan kehilangan pekerjaannya. Bagi Junghwa, hanya pekerjaan itu yang bisa menopang hidup dari dirinya yang berkekurangan dan sebatang kara. Namun keadaan dan lukanya saat itu membuat Junghwa belum bisa berpikir jernih dan ia menyuruh Chulmin untuk pergi. Untuk beberapa waktu, Chulmin tetap menjaga Junghwa dari kejauhan dan memastikan orang yang dicintainya baik-baik saja. Hingga Junghwa datang mengunjungi Chulmin dengan kabar bahwa ia sudah dipecat, dan Junghwa meminta kepada Chulmin untuk menepati kata-katanya untuk menjaganya. Kisah bahagia itu dimulai dengan sebuah hadiah berupa seekor anjing yang mereka beri nama Ginga, dan Chulmin berharap kelak Ginga akan menjaga Junghwa dan menjadi penunjuk arah baginya. Chulmin kemudian membawa Junghwa ke sebuah danau yang sangat cantik, tempat di mana dahulu itu adalah panti asuhannya, dan tempat di mana ia dahulu menghabiskan masa kecilnya dengan teman-temannya. Junghwa kemudian meminta Chulmin mengambilkan beberapa batu dan mengatakan janjinya saat itu, bahwa mulai sekarang ia akan memegang batu itu sebagai tanda bahwa Chulmin akan selalu ada untuknya. Junghwa juga memberi Chulmin sebuah batu dan meyakinkan bahwa ia akan selalu ada di sisi Chulmin apapun yang terjadi. Dengan kebahagiaan yang datang dalam hidupnya, Chulmin memilih untuk kembali pada karirnya sebagai petinju. Ia kembali ingin meraih mimpinya dan melakukan yang terbaik untuk dirinya dan Junghwa sebagai orang yang dicintainya. Junghwa meraih wajah Chulmin dan merasakan seperti apa sosok yang tanpa dilihatnya bisa membuatnya jatuh cinta dan merasa sangat dilindungi. Sejak saat itu, mereka mulai merasakan banyak perubahan dalam hidup. Hari-hari tak lagi tentang bertahan, namun tentang menikmati setiap detiknya dengan berarti bersama orang-orang yang dicintai. Kala itu, Junghwa juga belajar tentang cara memijat agar bisa meringankan letih dan lelah Chulmin setiap usai bertanding. Dan untuk segala ketulusan yang diberikan Junghwa, Chulmin mengatakan bahwa ia akan membuatkan bengkel seni untuk Junghwa, sehingga ia bisa membuat piring dan vas bunga untuk menyalurkan hobinya. Karir Chulmin perlahan naik
hingga sosok bernama Jusik datang lalu mengusiknya. Dahulu, Jusik adalah sosok petarung yang dikalahkannya dan menyimpan dendam padanya. Scene beralih di mana Junghwa mempertemukan Chulmin dengan kedua orang tuanya yang ternyata sudah tiada. Ia memperkenalkan Chulmin sebagai sosok yang dikirim orang tuanya untuk menjaganya. Namun pada akhirnya, kenyataan yang diceritakan Junghwa membuat Chulmin merasa sangat bersalah dan menderita. Di masa lalu, Junghwa mengajak kedua orang tuanya ke suatu tempat sebelum esoknya ia menerima kelulusan. Di perjalanan yang ditemani rintik hujan, supir truk yang melihat orang jatuh dengan api di sekujur tubuh membuatnya hilang kendali lalu menabrak Junghwa dengan kedua orang tuanya. Kejadian itu membuat Junghwa kehilangan dua orang paling dicintainya, juga kehilangan mata yang tak bisa lagi membuatnya melihat dunia. Di balik semua itu, sosok yang terjatuh dan terbakar itu adalah sosok yang ditagih hutang oleh Chulmin yang memutuskan untuk mengakhiri hidup lalu membakar dirinya. Dan secara tidak langsung, kejadian dan kekejamannya di masa lalulah yang membuat Junghwa berada pada posisi yang begitu menyakitkan dan harus bertahan hidup dengan kondisi yang penuh kekurangan, dan hal itu membuatnya merasa sangat bersalah. Pada suatu hari, keadaan mata Junghwa makin memburuk dan jika tidak dioperasi, maka untuk selamanya Junghwa tidak akan bisa melihat lagi. Chulmin yang merasa sangat bersalah dengan kondisi Junghwa sekarang, juga dengan sepenuhnya perasaan bahwa ia menyayangi Junghwa, memutuskan untuk mendatangi Jisok untuk meminjam uang untuk operasi mata Junghwa ke depannya. Hal itu memaksanya untuk melakukan pertarungan gelap dan ia diharuskan menghapus semua identitasnya dan melakukan pertarungan ilegal di Thailand. Dengan uang muka yang cukup untuk operasi mata Junghwa, Chulmin menerima tawaran itu dan ia dengan tulus mengajak Junghwa untuk mau melakukan operasi. Meski sempat menolak karena Junghwa merasa bahwa kebutaannya adalah bentuk rasa bersalah kepada kedua orang tuanya. Namun Chulmin meyakinkan untuk melakukan operasi agar kelak ia bisa melihat wajah Chulmin, melihat tempat-tempat yang kelak membuat mereka tertawa, juga bisa melihat anak-anak mereka di masa depan nanti. Sebelum pertarungan gelap itu, Chulmin meninggalkan sasana dan menitip semua uang dan tabungannya pada pelatih. Ia kemudian pergi menghapus jejak dan identitasnya, lalu mengunjungi Junghwa untuk mengantarnya melakukan operasi. Operasi itu sebenarnya adalah hal yang sangat tidak sabar dinantikan Junghwa, karena dalam beberapa waktu ke depan, ia bisa melihat orang yang dicintainya. Ia kemudian pergi ke ruang operasi, sembari melepas senyum pada Chulmin yang ia sangka akan menjadi sosok pertama yang dilihatnya. Detik itu, Chulmin melakukan perjalanannya dan ia pergi meninggalkan Korea, lalu memulai pertarungan hidup dan mati yang secara tulus ia lakukan untuk semua kesalahannya di masa lalu, juga untuk orang yang dicintainya. Pertarungan itu berjalan sengit dengan kondisi musuh yang mendominasi dan hampir membuat Chulmin kalah. Namun dengan keyakinan dan alasan yang dipertahankannya, Chulmin kembali bangkit lalu balik mendominasi. Akhirnya, Chulmin memenangkan pertarungan dengan sangat sengit. Jisok yang memasang taruhan pada musuh membuat partnernya kehilangan banyak uang dan memaksanya mau tidak mau harus mengembalikan semua uang yang dipertaruhkan itu. Di dalam perjalanan pulang ke Korea, Chulmin mendapat kabar bahwa Junghwa telah mendapatkan lagi penglihatannya. Hal itu membuat Chulmin bahagia karena dengan semua perjuangannya bisa membuat orang yang dicintainya kembali melihat dunia. Tiba-tiba, Jisok bersama kawanannya menyerang Chulmin dan mereka mengambil hadiah pertarungan berupa berlian yang sangat mahal, lalu menusuk Chulmin dengan pisau dan dibiarkan terkapar penuh darah. Di sisi lain, satu-satunya hal yang sangat diinginkan Junghwa setelah bisa kembali melihat adalah untuk melihat Chulmin di sampingnya. Namun sekeras apapun ia mencari, sosok bernama Chulmin tidak pernah ada, bahkan foto dan identitasnya tak ditemukan dimanapun. Bulan-bulan berlalu, Junghwa tak henti merindukan Chulmin. Junghwa kemudian mendapat kiriman bando yang ditujukan pada dirinya. Bando itu membawanya pada seorang pria paruh baya yang dirawat Chulmin selama ini. Pria itu
adalah sosok yang membakar dirinya dan masih selamat hingga saat ini. Dan kejadian itu jualah yang akhirnya membuat kebutaan dan kehilangan pada Jung-hwa. Hal itu membuat Jung-hwa terkejut, juga tersadar dengan semua rasa bersalah yang selama ini ditanggung Chulmin. 2 tahun berlalu, Jung-hwa tumbuh menjadi wanita dengan karir yang baik, juga hati yang menawan. Ia selalu menyempatkan untuk memijat para pasien dengan ilmu pijat yang dahulu ia pelajari untuk memijat Chulmin. Hari itu, Jung-hwa mendapat pasien baru untuk ia pijat. Pasien itu bernama Kim Hak-sun. Meski punggung yang ia pijat terasa familiar, namun nama pasien itu membuat Jung-hwa kecewa karena itu bukan punggung dari nama orang yang dicarinya. Bagi Chulmin, itu adalah luka di mana ia merasa sudah tak pantas untuk Jung-hwa, dan ia sekuat tenaga menghindar dengan Jung-hwa yang pada faktanya tak mengetahui rupa wajahnya. Pertemuan itu juga sebuah kebahagiaan di mana sosok yang ia perjuangkan dan cintai telah tumbuh dengan baik dan sempurna. Setelah keluar rumah sakit, Chulmin mengunjungi toko seni keramik milik Jung-hwa. Ia ingin mengenang sejenak sosok yang pernah mewarnai hidupnya sebelum pergi selamanya. Dalam perjalanan menuju pergi, Ginga yang mengenal Chulmin sebagai tuannya mengejar Chulmin kala itu, dan hal itu kembali mempertemukan Chulmin dengan Jung-hwa. Di pertemuan itu, Jung-hwa yang tak tahu dengan siapa ia bertemu membuatnya hanya bisa menyampaikan maaf. Di toko, Jung-hwa mulai sadar dengan kura-kura yang hilang, juga bersamaan dengan Genga yang histeris bertemu tuannya. Detik itu, Jung-hwa tersadar bahwa punggung yang dulu dipijatnya di rumah sakit memang benar adalah punggung dari orang yang selama ini ia cari, adalah memang wajah yang selama ini ia cintai. Jung-hwa kemudian berlari dengan segenap perasaannya untuk bisa kembali dipertemukan dengan orang yang telah bertahun-tahun ia cari, untuk bisa kembali mencintai dan mengulang semua bahagia yang dulu ia impikan. Pencarian itu berakhir pada danau di mana mereka mengukir janji dengan batu di masa lalu, dan tanpa banyak menyampaikan kata, Jung-hwa melepas semua rindu dan maafnya melalui sebuah pelukan. Chulmin yang mengalami cacat kaki dan bisu setelah ditikam hanya bisa menyampaikan dari hatinya bahwa ia mencintai Jung-hwa dengan tulus. 정화야, 사랑한다. Terkadang, cinta tak selalu mengisahkan tentang kesempurnaan. Ketika satu hati mencintai dengan tulus, maka kala itulah kita merasa cinta menyempurnakan semuanya. Kekurangan juga bukan seutuhnya kesalahan, karena di balik setiap kekurangan itu ada sejuta ketulusan yang disiapkan Tuhan untuk kita. Syukurilah cinta yang telah tulus bersamamu dan hiduplah untuk terus menjadi lebih baik.